Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Ramenose dengan NIM S1S1221141. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang sebelumnya yaitu Python. Nah, di sini materi yang saya akan jelaskan kali ini adalah tentang dictionary. Oke, mungkin pada kali ini referensi materi yang saya gunakan masih sama dengan referensi sebelumnya yaitu menggunakan WT School. Oke, mungkin langsung saja kita akan mulai pada materi tentang dictionaries. Oke, baik. Di sini ada dictionary. Dictionary itu digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Jadi kamus adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Nah, kamus dituliskan dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Nah, contohnya seperti ini, yaitu kita akan membuat dan mencetak kamus. Di sini seperti contohnya, di sini tuh adalah variabelnya distrik. Oke, mungkin untuk memudahkan kita dalam mempelajari tentang mempelajari tentang kamus ini, dictionary ini, kita akan langsung saja memberikan contoh. Di sini saya akan buka saja langsung Visual Studio Code saya. Di sini saya akan buat folder baru, yaitu folder baru, nanti nama filenya adalah .python. Oke, mungkin langsung saja di sini kita akan buat mahasiswa. Oke, kita akan coba buat mahasiswa. Terus di sini kita akan masukkan itemnya, misalnya nama mahasiswanya. Kalau di sini ada nama saya, misalnya Siti Rahmayani Ose. Oke, seperti ini. Lanjut, jangan lupa tanda koma. Lalu yang kedua misalnya NIM saya misalnya, oke, NIM misalnya S1S1221141. Oke, seperti ini. Lalu misalnya saya ambil lagi jurusan. Oke, jurusan. Misalnya jurusannya itu adalah teknik informatika. Oke, seperti ini. Baik, nanti kita akan keluarkan perintah. Di mana perintahnya itu adalah perintah yang keluar itu adalah mahasiswa. Oke, seperti ini. Baik, kita akan coba jalankan. Nanti outputnya akan seperti apa? Nah, jadi output yang akan keluar nanti itu akan seperti ini. Jadi yang akan keluar adalah item yang keluar nanti yang akan keluar di outputnya adalah nama, lalu ada NIM, lalu ada jurusannya seperti ini. Output yang keluar. Oke, baik, lanjut pada item kamus. Nah, pada item kamus diurutkan dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam bahasa kunci nilai dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Nah, contohnya itu cetak nilai merek atau kamus. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi kita akan coba mencetak nama. Nah, di sini kita masukkan, kita pakai kurung siku, kita masukkan item itu nama. Nah, di sini nanti yang akan keluar outputnya pasti akan ada, yang akan keluar outputnya yaitu adalah nama, yaitu Siti Rahmayan Ose. Kita akan coba lihat outputnya. Ya, betul sekali, yang akan keluar adalah Siti Rahmayan Ose. Oke, berikutnya ada dapat diubah. Nah, jadi dictionary ini bersifat changeable, artinya kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item setelah kamus dibuat. Jadi lalu duplikat ini tidak diizinkan. Jadi kamus atau dictionary ini tidak boleh memiliki dua item dengan kunci yang sama. Ini kan kuncinya. Nah, ini kunci itu yang nama, NIM, terus ada lagi jurusan. Jadi kalau misalnya kuncinya itu sama, maka nanti kunci yang pertama itu akan tidak dibaca oleh kata perintahnya ini. Nanti yang akan terbaca apa? Yang akan terbaca itu adalah kunci yang kedua. Oke, baik. Misalnya di sini kan ini seperti contohnya ini. Ada year-nya itu adalah semester 4, lalu di sini year keduanya itu adalah 2020. Nah, nanti yang akan terbaca oleh output adalah nanti year yang kedua atau kota kunci yang kedua dengan nilai duplikat yang sama. Oke, misalnya di sini saya masukkan adalah jurusan informatika. Nah, di sini saya akan duplikat jurusan informatika ini, jurusannya ini. Oke, saya di sini ganti menjadi arsitek. Arsitek. Oke, seperti ini. Oke, di sini jangan lupa koma. Oke, jika sudah, mari kita akan coba lihat. Nah, nanti itu yang akan keluar pasti adalah nama Institut Manusia, lalu ada NIM-nya, lalu ada jurusannya itu akan tadi arsitek. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Oke, baik, kita akan jalankan.
Nah, ini yang keluar itu adalah namanya Citra Malaysia, terus ada NIM-nya S11281, lalu ada jurusannya itu Teknik Arsitek. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah panjang kamus, yaitu untuk menentukan beberapa banyak item yang dimiliki kamus, gunakan len fungsi. Jadi kita akan menggunakan len fungsi, nanti kita akan menggunakan pada perintahnya, nanti kita akan menambahkan namanya len. Jadi di sini kita akan tambahkan misalnya len, oke, seperti ini. Jangan lupa di sini lagi kita tambahkan tanda kurung. Oke, seperti ini. Nanti tujuan dari line ini adalah menghitung berapa jumlah item yang ada di dalam variabel mahasiswa ini. Jadi nanti yang akan terhitung adalah nama, NIM, dan jurusan saja. Jadi walaupun di sini ada dua item yang sama atau ada dua apa namanya ada dua nilai atau kunci yang sama, tapi tetap saja hanya akan terhitung satu. Jadi yang akan terhitung tetap saja satu. Oke, baik kita akan coba lihat. Jadi nanti yang akan keluar itu adalah satu, 2, 3. 3. Oke, cocok sekali 3. Baik, lanjut pada item kamus atau tipe data. Nilai dalam item kamus dapat berupa tipe data apapun. Nah, contohnya seperti tipe data string, integer, boolean, dan daftar. Nah, di sini misalnya saya ingin menambahkan tipe data string. Nah, di sini saya masukkan mata pelajaran, mata kuliah. Oke, tambahkan mata kuliah. Lalu di sini ada kita pakai tanda kurung, kurung siku. Di sini mata kuliahnya misalnya agama. Oke, agama. Lalu ada bahasa Inggris. Oke, lalu ada pemrograman web. Lalu ada lagi PBO. Oke, nah seperti ini. Nanti kita hapus dulu line-nya ini. Oke. Oke, baik seperti ini. Nah, nanti ini akan masuk dalam sini. Jadi biarpun kita menggunakan tipe data string atau tipe data integer atau boolean atau daftar, itu akan tetap terbaca oleh dictionary. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, seperti ini. Nanti akan tetap terbaca. Oke, seperti itu. Baik, lanjut pada jenis. Jadi dari perspektif Python, kamu dapat didefinisikan sebagai objek dengan tipe data dictionary. Nah, oke, di sini saya akan coba bikin tambahkan di sini tipenya. Jadi kita tipenya di sini saya akan tambahkan. Oke, seperti ini. Baik. Lalu di sini saya tambahkan lagi. Nah, jadi seperti ini. Nanti yang akan keluar atau output yang akan keluar adalah akan class dictionary. Kita coba lihat. Ya, betul sekali. Oke, baik, kepada konstruktor dictionary, yaitu dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor dictionary untuk membuat kamus. Nah, contohnya itu menggunakan metode dictionary untuk membuat kamus. Jadi di sini kita mempunyai sebuah mahasiswa, misalnya di sini. Oke, saya langsung buat saja. Misalnya mahasiswa itu kan yang ada itu namanya. Terus kita tambahkan lagi dictionary, kita masukkan di sini dictionary, lalu ada nama. Oke, kita tidak pakai tanda kutip, namanya nama. Lalu sama dengan misalnya itu John. Oke, ada John. Lalu namanya itu adalah Rahma. Oke. Dan setelahnya tuh misalnya umurnya kita kasih samakan saja ini. Umurnya misalnya 19 tahun. Oke, next. Oke, setelah 19 tahun terus negaranya itu adalah Jepang. Indonesia. Indonesia. Oke, seperti itu. Oke, lanjut pada kita akan mengeluarkan perintah print, di mana perintah print adalah mahasiswa. Oke, ini. Nanti yang keluar akan tampilannya akan seperti apa? Mari kita coba lihat. Jadi yang akan keluar itu adalah nama, Rahma, umur, 19, negara, dan Indonesia. Nah, tampilan akan seperti ini. Lebih ringkas sebenarnya kalau kita misalnya menggunakan konstruktor dictionary. Oke, lanjut pada akses item. Oke, baik. Ini adalah mengakses item, yaitu kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Jadi contohnya misalnya kita akan mendapatkan nilai kunci, misalnya di sini saya kembalikan ke yang tadi ya. Oke.
Nah, seperti ini. Nah, nanti saya akan meminta mengenalkan namanya misalnya NIM. Nanti kita akan masukkan dulu, kita akan membuat sebuah variabel dulu, yang mana variabel X ini sama dengan, bisa juga kita menggunakan variabel A misalnya. Variabel A sama dengan mahasiswa. Lalu kita masukkan, sorry. Di sini kita hapus saja dulu supaya lebih enak kelihatannya. Lalu di sini kita akan masukkan misalnya ini. Nah, nanti ini tujuannya XA ini nanti ingin agar yang output yang keluar itu hanya ada NIM-nya saja, yaitu S1, S12, tempat saja. Baik, kita akan masukkan perintah keluar, yaitu kita akan print A, bukan print mahasiswanya. Oke, mari kita coba lihat. Soalnya nanti yang keluar adalah S1, S122, 141, seperti itu. Oke, baik lanjut. Nah, di sini ada juga metode yang disebut dengan get. Nah, yang akan memberikan Anda hasil yang sama. Nah, contohnya itu dapatkan nilai kunci model. Nah, di sini kita akan ambil misalnya kata kuncinya itu jurusan. Tapi kita akan menggunakan get. Di sini kita tambahkan get. Lalu di sini bukan memakai kurung siku, melainkan kita akan memakai tanda kurung, dimana nanti di sini kita akan masukkan jurusan. Oke, seperti ini nanti kita akan print A. Nanti hasilnya itu akan seperti apa? Soal di sini saya pakai titik. Oke, kita akan lihat. Nanti yang akan keluar adalah teknik informatika. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di sini saya tambahkan lagi mata kuliah supaya lebih banyak kelihatannya. Mata kuliah. Oke, kita lihat hasilnya adalah agama, bahasa Inggris, pemrograman web, dan PBO. Seperti itu. Lalu ada juga namanya dapatkan kunci dengan metode case. Nanti akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Jadi dia itu akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Mana itu daftar semua kuncinya? Yaitu daftar semua kuncinya itu adalah nama, NIM, jurusan, dan mata kuliah. Nah, kita akan coba lihat. Di sini kita akan menggunakan titik case. Seperti ini. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, seperti itu, ya seperti ini. Nah, jadi yang akan keluar adalah kata kuncinya, yaitu nama, NIM, jurusan, dan mata kuliah. Seperti itu. Oke, lanjut pada daftar kunci adalah tampilan kamus. Jadi artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Nah, contohnya seperti tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar kunci juga diperbarui. Oke, misalnya di sini saya sudah punya kan di sini sebuah A, itu mahasiswa case. Dan di sini saya akan menambahkan sebuah item lagi, yang dimana item itu namanya adalah kan mahasiswa. Variabelnya mahasiswa, kita akan tambahkan itemnya, yaitu IPK. Oke, jadi IPK-nya itu kan sama dengan 3,9 misalnya. Jadi seperti ini. Lalu nanti kita akan print A. Oke, seperti ini. Nanti yang akan keluar atau yang keluar adalah nama, NIM, jurusan mata kuliahnya, dan ini adalah nilainya nilai dalam. Lalu untuk output berikutnya adalah yang akan keluar adalah print yang ini, yang akan keluar itu adalah nama, NIM, jurusan mata kuliah, dan juga IPK-nya. Nah, kita akan coba lihat. Oke, betul sekali. Yang akan keluar adalah dictionary case-nya, itu nama, NIM, jurusan mata kuliah itu untuk dictionary pertama. Dan untuk print atau output yang keluar yang kedua adalah nama, NIM, jurusan mata kuliah, dan IPK. Seperti itu. Oke, baik, lanjut pada masih ada ya. Pada metode ini, Values akan mengembalikan data semua yang dalam kamus. Nah, kita akan menggunakan Values. Bagaimana caranya? Kita akan coba di sini. Kita coba menggunakan Values. Nah, jadi untuk Values ini, yaitu akan mengembalikan semua daftar semua nilai dalam kamus. Jadi yang termasuk daftar semua nilai dalam kamus itu yaitu yang ini, yaitu nama, Citra Manusia, lalu ada NIM, S11241, lalu jurusan Teknik Informatika, mata kuliahnya Agama, Bahasa Inggris, Pemrograman Web, dan PBO. Mari kita akan coba lihat. Nanti untuk hasil output yang kedua pada print yang ini, nanti yang akan keluar adalah mahasiswa ini, daftar semua nilai yang ini, lalu ditambah dengan daftar nilai yang ini. Nah, kita akan coba lihat dictionary case-nya. Nah, oke, betul sekali. Jadi seperti itu. Oke, baik, yang kedua adalah dapatkan daftar nilai. Nah, jadi Sucami tadi yang tadi, sorry. Nah, jadi yang berikutnya adalah misalnya dapatkan barang. Jadi metode ini, items ini akan mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tuple dalam daftar. Nah, contohnya itu kita akan dapatkan daftar pasangan kunci yaitu nilai. Jadi kita akan coba lihat di sini. X-nya ini kita hapus saja ini.
Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan items. Kita ganti valuasi menjadi items. Oke, kita akan coba dulu print A. Oke. Nah, kita coba jalankan. Yang akan keluar adalah dictionary itemnya itu nama, Citra-OC, lalu ada NIM, lalu ini akan terpisah-pisah. Jadi setiap item itu akan terpisah. Jadi nama Citra-OC, lalu kita koma, lalu lagi NIM-nya, terus ada lagi jurusannya, yaitu koma, lalu seterusnya. Oke, jadi daftar yang dikembalikan adalah tampilan item kamus atau item dictionary, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar item. Jadi misalnya di sini kita coba buat perubahan pada kamus asli dan kita akan lihat apakah daftar item itu akan diperbaiki juga. Nah, kita coba lihat. Di sini saya punya mahasiswa, lalu ada namanya, lalu ada NIM-nya, lalu ada jurusannya, lalu ada mata kuliahnya. Atau kita tambahkan lagi di sini misalnya tahunnya ya. Oke, kita tambahkan tahun. Oke, tambahkan tahun misalnya 2019. Oke, tahunnya 2019. Jangan lupa di sini komanya dia tidak error. Nah, jadi seperti ini. Oke, nanti kita akan buat print X atau kita akan print A. Dimana di sini kita akan pakai items lagi seperti tadi. Lalu kita akan tambahkan lagi item baru. Nanti kita tambahkan, kita akan mengubah. Misalnya kita ingin ambil tahun, terus kita ingin ubah tahunnya ini menjadi 2020. Itu bagaimana caranya? Nanti kita akan tambahkan lagi perintah. Jadi kita tambahkan lagi item di dalamnya, yaitu kita masukkan mahasiswa. Lalu kita masukkan tahun. Oke. Lalu di sini kita akan ganti tahunnya itu menjadi 2020. 2020. Oke, seperti ini. Nah, kita akan print lagi. Print A. Oke, seperti ini. Kita akan coba jalankan. Nah, jadi hasil yang keluar adalah seperti ini. Nanti dictionary item, lalu ada mata kuliah agama, lalu seperti itu. Nanti tahunnya juga akan masuk dari 2019. Dari 2019 ini nanti, oke, sorry. Saya perbesar lagi. Oke, jadi nanti dari 2019 ini nanti akan berubah menjadi 2020. Seperti itu. Oke, baik. Lanjut pada contoh berikutnya, itu tambahkan item baru ke kamus asli. Dan lihat apakah daftar item juga diperbarui. Oke, ini sebenarnya sudah sama sih dengan contoh-contoh yang lain. Oke, oke, lanjut saja pada periksa apakah kunci ada. Nah, untuk menentukan apakah kunci tertentu ada dalam kamus, kita akan gunakan in kata kunci. Jadi kita akan periksa apakah model ada di kamus atau apakah nama itu ada di kamus. Nah, kita akan lihat. Kita akan coba jalankan. Oke, jadi sini saya akan menggunakan pengkondisi yang mana nama itu ada di mahasiswa. Nanti kita akan print, keluarkan perintah. Printnya itu yang keluar adalah iya, lalu nama ada di dalam kunci mahasiswa. Seperti itu aja. Siswa, oke. Seperti ini aja ya. Oke, mari kita akan coba jalankan. Nah, jadi iya nanti akan keluar nama ada di dalam kunci mahasiswa. Oke, seperti itu jawabannya. Baik, lanjut pada yang berikutnya, yaitu ubah item. Jadi kita akan ubah nilainya atau itemnya. Jadi kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Misalnya kita akan ubah tahunnya menjadi 2018. Jadi kita akan menggunakan saja mahasiswa. Lalu kita akan menggunakan tanda kurung. Lalu kita ingin mengubah tahunnya. Misalnya kita ubah tahunnya. Lalu nanti akan sama dengan, misalnya 2019 itu kita akan ubah menjadi seperti yang tadi 2020. Lalu nanti kita akan keluarkan perintah yaitu memasukkan mahasiswa. Oke, kita akan keluarkan perintah mahasiswa saja. Oke, kita akan coba jalankan.
Nah, jadi yang akan keluar yaitu nama si terminal EC, lalu nanti yang di sini kan 2019. Nanti dia akan meminta untuk mengubah nilai item pada tahun ini menjadi 2020. Oke, baik. Lanjut pada perbarui kamus. Jadi metode ini atau update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Contohnya misalnya argumen ini harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci nilai. Contohnya misalnya kita akan perbarui mata kuliahnya atau kita perbarui saja jurusannya. Lalu nanti kita akan ubah atau update yang sama seperti kayak yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan kata update. Nah, kita akan coba. Jadi di sini kita akan coba mahasiswa. Lalu kita pakai item atau kita akan pakai metode update. Seperti ini. Lalu tanda buka kurung, lalu dalamnya adalah kurung kurawal, di mana di dalamnya kita akan ubah itu jurusannya. Jurusan, oke, jurusan. Lalu di sini di luar dari kata kutipnya kita tambahkan titik 2. Lalu kita akan ubah jurusannya menjadi teknik sipil. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti hasil outputnya itu akan seperti apa? Nanti kita akan keluarkan dulu terlebih dahulu print itu mahasiswa. Oke, jika sudah teknik sipil. Baik. Kita akan coba jurusan teknik sipil. Oke, mari kita akan coba jalankan, semoga tidak error. Oke, error bagian teknik sipil. Oh iya, baik. Di sini kita akan ganti saja misalnya tahun. Tahun saja. Kalau begitu, kita akan coba tahunnya kita ganti menjadi 2012. Oke. Nah, jadi kalau untuk tahun itu bisa. Oke, baik, kita akan lanjut lagi pada pembahasan berikutnya, yaitu tambahkan item. Nah, pada adding items, itu atau menambahkan item, kita akan menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Nah, contohnya seperti ini, kita akan menambahkan item ke kamus yang dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Oke. Oke, baik. Di sini saya misalnya di sini menambahkan ya. Misalnya mahasiswa. Terus saya ingin tambahkan lagi misalnya seperti mata kuliah sudah, tahun sudah, terus nilai IPK lagi misalnya. Atau jangan deh, tambahkan saja warna ya, warna. Oke, kita tambahkan warna. Nanti warnanya itu misalnya kuning. Nah, merah. Oke, seperti ini. Oke, baik, kita lanjutkan pada print. Kita akan nge-print mahasiswa. Seperti ini. Baik, kita akan jalankan. Kita hapus dulu terlalu banyak. Coba jalankan. Nah, jadi yang akan bertambah itu adalah warnanya. Seperti itu. Baik, lalu ada perbarui kamus. Jadi metode update ini akan memperbarui kamus dengan item dari argumen tertentu. Dan jika item ini tidak ada, maka item akan ditambahkan. Jadi argumennya itu harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci nilai. Nah, contohnya itu kita akan tambahkan item warna ke kamus dengan menggunakan update metode. Jadi seperti ini. Kita akan coba di sini. Kita akan mahasiswa, terus di sini kita akan tambahkan titik update, lalu di sini kita tambahkan lagi dalam kurung, tapi ini kita hapus, lalu jangan lupa kurung kurawal, kita tambahkan tahun atau warna. Oke, kalau titik 2 akan menjadi merah. Oke, pas. Nah, kita coba lihat. Oke, jadi tampilannya akan menghasilkan warna. Oke, baik. Lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu hapus item. Atau removing items. Oke,
Ada beberapa metode untuk menghapus item dari kamus, yaitu contohnya seperti metode pop, yaitu menghapus item dengan nama kunci tertentu yang ditentukan. Misalnya di sini kita langsung coba saja. Di sini kita ganti menjadi pop. Oke. Lalu di sini kita ingin ganti, kita akan menghapus item dengan kata kunci jurusan. Jangan lupa. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba lihat. Nanti jurusannya itu pada item kata kunci jurusan ini tidak akan terlihat atau terhapus. Ya, betul sekali. Jadi, di habisnya NIM kan itu seharusnya adalah ada jurusan. Namun di sini kita akan sudah hapus dengan menggunakan metode POP. Nanti yang akan keluar adalah mata kuliah. Lalu ada tahunnya. Oke, baik. Kita lihat lagi pada contoh berikutnya, yaitu kita akan menggunakan pop item. Jadi, fungsi atau pop item ini adalah menghapus item yang terakhir dimasukkan. Nah, jadi kan di sini item yang terakhir dimasukkan adalah tahun. Nah, kata kunci yang dimasukkan adalah tahun. Jadi nanti tahun ini akan dihilangkan dengan menggunakan pop item. Kita akan coba pop item. Oke, seperti ini. Kita tidak perlu menggunakan item di dalam tanda kurung ini. Oke, mari kita akan coba jalankan. Nah, jadi tahun itu akan hilang. Nah, seterusnya kan di sini tadi ada tahun. Ini ada tahun. Nah, ini ada tahun. Tapi karena kita menggunakan pop item, jadi tahunnya itu akan hilang. Oke, seperti itu. Oke, baik, lanjut pada contoh delete atau del. Nah, kunci del ini itu menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Misalnya di sini kita menggunakan del. Jadi, del itu harus di depan dari variabel. Oke, mahasiswa. Lalu di sini kita ingin hapus nimnya. Oke, tanda kutip. Oke, seperti ini. Baik, mahasiswa. Oh ya, di sini tuh kita gunakan buka kurung seperti ini. Kita Ctrl C saja, kita hapus. Oke, seperti ini. Kita akan coba lihat nanti seperti apa. Nah, jadi pada sini itu dimnya itu tidak akan termasuk. Itu dengan menggunakan delete. Sebenarnya itu sama dengan metode pop. Oh, tidak beda. Metode delete itu untuk menghapus dari beberapa kunci di bagian atas ini. Kan kalau pop item itu dia untuk menghapus pada bagian item bawahnya saja atau kata kunci bawahnya saja. Jadi kalau untuk menggunakan delete itu kita bisa menghapus item dengan memasukkan nama kuncinya atau nama kunci misalnya nama nim jurusan ini. Seperti itu. Oke, baik. Lanjut pada contoh berikutnya yaitu clear. Jadi di mana metode clear ini akan mengosongkan kamus. Jadi nanti kita masukkan coba di sini mahasiswa. Oke. Lalu kita clear. Nah, gunanya clear ini untuk apa? Jadi gunanya clear ini itu untuk tidak menampilkan semua dari variabel ini ke tahun ini. Itu nanti akan kosong. Nanti akan yang output yang akan hasil pasti yang hanya ada kurung awal ini saja. Nah, kita akan coba jalankan. Oke, di sini saya lupa buka kurung, tutup kurung buka kurungnya. Kita lihat. Nah, jadi yang output yang akan keluar itu nanti adalah buka kurung, tutup kurung. Kurung perawal yang akan keluar. Oke, baik. Lanjut pada kamus lingkaran. Jadi, ulangi melalui kamus. Jadi, Anda dapat mengulang kamus dengan menggunakan for loop. Jadi, saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus. Tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Nah, contohnya seperti ini, yaitu cetak semua nama kunci dalam kamus satu persatu. Misalnya di sini for x in this stage. Nanti kita akan print x. Oke, di sini saya akan menggunakan besar for x in mahasiswa. Lalu di sini saya akan memerintahkan x untuk mengeluarkan hasil yaitu nama nim jurusan dan mata kuliah. Nanti output yang keluar adalah nama nim jurusan mata kuliah dan tahun, tapi secara turut. Yaitu yang pertama nama, lalu yang berikutnya
atau yang berikutnya, atau di sini kan ada misalnya seperti ini. Nama, terus nanti ada di sini itu NIM, terus di sini ada jurusan. Lalu di bagian sini itu ada mata kuliah, lalu di sini tahun. Seperti itu. Nah, kita akan coba lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, baik kita lanjut pada contoh berikutnya, yaitu cetak semua nilai dalam kamus satu persatu. Nah, misalnya di sini kita akan mencetak satu persatu. Jadi, kita coba buat di sini. Dalam perintah ini kita masukkan mahasiswa. Oke, lalu kita masukkan dalam kurung siku, di mana di sini kita masukkan variabel x-nya. Seperti ini. Nah, nanti output yang akan keluar seperti apa? Mari kita coba lihat. Nanti output yang akan keluar adalah nilai dalam nilai kuncinya ini. Itu Citra Manusia, S122 atau MP1, dan Informatika, Agama, Bahasa Inggris, Pemrograman Web, dan PBO, dan tahun 2019. Seperti itu. Oke, baik. Lalu misalnya kita ingin menggunakan values. Metode ini akan mengembalikan nilai kamus. Seperti tadi, kita akan coba lagi di sini kita menggunakan values. Di sini kita makan values. Oke, nanti kita akan print X saja. Di sini kita hapus. Oke, seperti ini. Mari kita akan jalankan. Nanti yang akan keluar seperti apa? Nanti yang akan keluar. Oke, salah di sini. For X mahasiswa titik values. Nah, di sini saya lupa menambahkan buka kurung tutup kurungnya. Mari kita coba lihat hasilnya. Nanti yang akan keluar adalah nilainya nih. Ini kan nilai kamusnya. Ya, seperti itu. Oke, baik pada yang berikutnya yaitu kita akan menggunakan metode case. Nah, jadi metode ini itu untuk mengembalikan kunci rumus. Kunci kamus. Misalnya di sini kita tambahkan case. Nah, jadi kalau case ini nanti yang akan keluar itu adalah nama, NIM, jurusan, mata kuliah, dan tahun. Kita coba lihat, jalankan. Nah, itu sekali. Jadi nanti dia akan mengembalikan kunci kamus. Lalu bagaimana kalau kita ingin menampilkan kunci kamusnya lalu ada nilainya, nilai kamus yang di dalamnya. Nilai kamusnya di dalamnya. Nanti kita akan menggunakan ini. Ulangi, kita akan menggunakan metode items. Jadi untuk mengulangi key dan value-nya. Jadi di samping di ini akan terbaca namanya, lalu NIM-nya, lalu seterusnya, lalu ke tahunnya itu 2019 itu akan terbaca. Di sini kita tambahkan X, lalu kita akan koma Y, lalu in mahasiswa, terus di sini keisi kita ganti menjadi items. Oke. Lalu di sini kita akan X lalu koma dengan Y. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba jalankan. Nanti yang akan keluar adalah nama Citra Manusia, NIM S1, S122 atau MP1, lalu jurusan Informatika, lalu mata kuliahnya Agama, Bahasa Inggris, Pemrograman Web, dan PWO. Seperti itu. Oke, baik lanjut pada salin kamus. Oke, untuk copy dictionary atau salin kamus adalah Anda tidak dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik dictionary 2 sama dengan dictionary 1. Jadi karena dictionary 2 itu hanya akan menjadi referensi ke dictionary 1. Dan perubahan yang dilakukan di dictionary 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dictionary 2. Jadi ada cara untuk membuat salinan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode kamus bawaan atau copy. Jadi kita akan buat salinan kamus dengan copy metode. Jadi di sini kita akan buat di sini. Kita hapus dulu ini. Oke, di sini kita buat mahasiswa. Lalu akan sama dengan mahasiswa titik dengan copy. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita buat perintahnya. Ini. Mahasiswa. Oke. Ini kita akan coba lihat output yang akan keluar seperti apa. Nah, jadi output yang akan keluar itu akan seperti ini. Dia akan tercopy seperti yang ada di dalam sini. Seperti yang ada di dalam variabel mahasiswa ini. Sama. Oke. Oke, baik lanjut pada cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan fungsi bawaan dictionary. Jadi kita akan menggunakan fungsi dengan metode dictionary fungsi. Nah, di sini saya akan hapus. Oke, seperti ini. Baik, kita akan coba lihat hasilnya. Nah, oke, ada yang salah bagian. Oh ya, di sini dictionary-nya itu ada di depan. Jadi di sini dictionary-nya, lalu di sini adalah mahasiswanya. Seperti ini. Oke, betul. Mari kita coba lihat.
Oke, ya jawabannya sama seperti tadi. Oke, lanjut pada yang berikutnya yaitu kamus bersarang, yaitu nested dictionary. Jadi dictionary ini tidak berisi kamus atau dictionary ini dalamnya itu ada lagi kamus atau dictionary lagi. Jadi ini disebut dengan dictionary untuk nested dictionary. Oke, jadi contohnya misalnya buat kamus yang berisi tiga dictionary. Nah, di sini kita akan coba langsung saja kita hapus ini. Lalu kita coba di sini daftar mahasiswa misalnya. Daftar MHS. Lalu akan sama dengan misalnya misalnya mahasiswa pertama. Misalnya mahasiswa pertama. Oke. Nanti namanya adalah siapa misalnya? Namanya misalnya oke, ini apa sih? Nah, namanya misalnya Rahma. Oke, namanya misalnya Rahma. Terus, oke, di sini bukan koma, tapi titik dua. Nama Rahma, terus NIM. NIM-nya itu adalah S1S1224141. Oke, nah jika sudah seperti ini, jangan lupa di sini itu kita tambahkan koma. Nah, seperti ini, seperti ada error. Lalu, saya akan coba copy saja supaya cepat ya. Saya akan copy saja di sini daftarnya ini. Lalu saya tempel saja di sini. Bisa tinggal ganti-ganti saja. Nah, sebelum diganti-ganti juga, perlu diketahui bahwa di sini tuh kita menambahkan komanya. Nah, di sini juga kita tambahkan koma. Nah, seperti itu. Nanti di sini kita ganti, ini tuh bukan mahasiswa 1, melainkan kita ganti menjadi mahasiswa 2. Lalu di sini rahmanya kita ganti jadi Yani. Oke, lalu di sini jadi mahasiswa 3. Oke, di sini namanya itu kita ganti menjadi Edwin. Oke, nanti name-nya itu kita ganti juga menjadi 124 misalnya. Lalu di sini kita ganti juga menjadi 025. Oke, seperti ini. Oke, baik. Nanti kita akan keluarkan perintah yaitu mahasiswa. Bukan, daftar MHS. Oke, seperti ini. Mari kita akan coba jalankan akan seperti apa. Oke, jadi yang hasilnya itu adalah mahasiswa. Jadi di dalam mahasiswa ini akan ada nama NIM, lalu ada lagi mahasiswa 2, di dalamnya ada nama NIM juga seperti itu. Oke, baik lanjut pada akses item di kamus bersarang. Jadi untuk mengakses item dari kamus bertumpuk, kita dapat menggunakan nama kamus dimulai dengan kamus luar. Jadi contohnya misalnya kita akan cetak nama mahasiswa kedua misalnya. Lalu nanti kita akan meminta untuk menghasilkan outputnya itu adalah yang ini saja. Seperti apa? Kita akan coba lihat. Di sini daftar mahasiswa, kita akan menggunakan kurung suku, lalu kita masukkan mahasiswa 2, lalu setelah kurung siku pertama kita kurung siku kedua. Oke, dalamnya ini kita masukkan apa yang kita hasilkan atau keluarkan dari mahasiswa 2, yaitu misalnya kan saya masukkan namanya, kita ingin keluarkan namanya itu Yani. Nah, kita akan coba jalankan. Nanti output yang keluar pasti Yani saja. Ya, betul sekali. Yani saja. Lalu saya coba sini saya ganti menjadi mahasiswa 3. Lalu di sini saya ganti menjadi NIM. Oke, seperti ini. Nah, kita coba lihat jalan. Kita coba lihat. Output yang keluar adalah S1S1222025. Oke, betul sekali. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada dictionary, Python Dictionary. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.